Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Hosea, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15, sampai pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Hosea pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-6 ayat 6. Hosea 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kembang pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali ketika Tuhan Allah mengatakan, aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban bakaran. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Sampai sekarang, hal itu masih sering terjadi dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Pemikiran bahwa mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu ke gereja, membayar iuran atau membayar perpuluhan atau kelihatan rajin ke gereja mengikuti ibadah, seakan-akan itu menjadi segala-galanya sebagai gambaran orang yang mengenal Allah, mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Lihatlah, firman Tuhan menyatakan, aku lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya apa? Ada kehidupan bangsa ketika itu, ada kehidupan orang-orang ketika itu, seakan-akan cukup dengan mempersembahkan sesuatu, cukup dengan memberikan kurban, maka selesailah. Maka di-brandedlah dia, maka dimeteraikanlah dia adalah orang yang disukai Tuhan dan melakukan pertobatan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau masih seperti itu pemikiran kita, kalau masih seperti itu imanmu, itulah pengenalan dan iman yang salah kepada Tuhan Allahmu. Jangan pikir kalau hartamu banyak lalu kamu serahkan ke gereja, lalu kolektemu banyak kamu serahkan ke gereja, lalu perpuluhanmu banyak kamu serahkan ke gereja, lalu cukuplah itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Allahmu mengatakan lebih menyukai kasih setia. Lebih menyukai pengenalan akan siapa Allah itu di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat kekuatan dari firman Tuhan pada saat ini. Apa yang terjadi ketika itu? Benar, orang-orang Israel ketika itu menduakan Tuhan, mendua hati, meninggalkan Tuhan dan menyembah apa yang menurut mereka memiliki kekuatan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ada tindakan semena-mena, ada tindakan ketidakadilan di mana-mana, bahkan penindasan satu dengan yang lain. Padahal Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan begitu mencintai mereka, Tuhan begitu luar biasa peduli dengan kehidupan mereka. Lihatlah pada pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu sayang sekali sama mereka. Tuhan itu peduli sekali dengan mereka, tapi mereka berkhianat, mencari Allah lain, hidup dalam perzinahan rohani, hidup mereka penuh kekerasan, penuh dengan kebencian, bahkan tidak segan-segan untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa yang kita baca yang pertama tadi di ayat yang ke-15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan sepertinya lepas tangan dan tidak mau tahu dengan mereka. Lalu ternyata benar, akhirnya mereka berbalik. Seruan itu terlihat nyata dengan mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi, kata berbalik yang diungkapkan orang-orang ketika itu hanya berbalik dengan sesuatu yang kamuflase, sesuatu yang manis di bibir, sesuatu yang hanya biar apa ya biar indah atau biar seperti yang dilihat oleh orang lain adalah pribadi yang berubah, pribadi yang bertobat. Namun sejatinya tidak. Semua yang mereka lakukan hanya kepura-puraan semata. Sama seperti judul perengkop kita. Padahal Tuhan mau ada pertobatan sejati, ada perubahan sejati. Itu yang dimau di dalam kata berbalik. Ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Ada pertobatan, ada perubahan yang sungguh-sungguh akan setiap dosa kesalahan mereka. Lihatlah apa yang dituliskan, apa yang diungkapkan mereka. Hosea pasal 6 ayat 1-3 ternyata tidak kita temukan pengakuan dan penyesalan sungguh-sungguh akan dosa mereka. Mereka hanya menekankan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kasih setia Allah. Dan mereka tidak mengungkapkan kenyataan bahwa Allah membenci dosa-dosa mereka. Mungkin perlu saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu. Kita melihat, kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dia yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita. Marilah kita mengenal dan berusaha bla 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 bla. Artinya apa? Mereka hanya memaparkan siapa Tuhan itu. Mereka hanya mengungkapkan siapa Tuhan itu. Tanpa ada sebuah penyesalan, tanpa ada sebuah pertobatan, tanpa ada sebuah kehidupan meninggalkan kehidupan yang lama. Maka saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mau Tuhan mau ada kasih setia kepada Tuhan. Ada pengenalan akan Allahmu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak mau hanya ritual berakal. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat itu. Masalah mendasar Israel adalah mereka mengira cukuplah dengan ibadah, cukuplah dengan ritual, cukuplah dengan mempersembahkan kurban. Tidak. Bagi Allah kita, yang dibutuhkan adalah kesetiaan kepadanya. Ada komitmen lebih
daripada ritual-ritual di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa kesetiaan dan komitmen, maka ibadahmu percuma. Maka ritualmu tidak ada artinya di hadapan Allah Bapa. Maka milikilah kekuatan berbalik dan mengenal itu. Kata berbalik dipakai kata syuh yang berarti bertobat. Ada sebuah perubahan pikiran, perubahan pandangan dalam melakoni sikap kehidupan kita. Maka Hosea mengatakan, ayo berbaliklah. Berbaliklah kembali kepada Tuhan. Sadarlah, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan marah. Jangan sampai Tuhan menghukummu kembali di dalam kehidupanmu. Dan yang kedua dikatakan, kenallah siapa Allah. Jangan-jangan itu yang tidak kita miliki dalam kehidupan kita. Padahal kita selalu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jangan-jangan kita juga tidak mengenal Allah kita dengan baik. Sehingga kita merasa bahwa pertobatan itu hanya bicara tentang ritual. Sehingga kita merasa bahwa berbalik meninggalkan jalan yang lama itu hanya bicara tentang sesuatu yang kelihatan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, berbaliklah dan kenal kembali siapa Allahmu dalam kehidupanmu. Dan hiduplah di dalam apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam tema kita pada saat ini, diselamatkan karena iman. Kita tahu iman itu adalah kekuatan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kalau dikatakan diselamatkan karena iman, itu berartinya iman yang ada padamu terlihat nyata di dalam setiap kehidupan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan, lalu apa refleksi yang bisa kita petik? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Jangan sampai Tuhan marah, jangan sampai Tuhan mengancam, baru kita berbalik. Tapi biarlah hidup kita sebagai orang percaya melakukan pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita adalah penerima anugerah Tuhan itu. Penerima anugerah keselamatan itu. Maka hargai, maka jalin terus hubungan itu. Sehingga hubungan itu menjadi anugerah yang diberkati. Dan akhirnya keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap dengan sering beribadah, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, itu sebuah jaminan. Enggak. Ada perubahan hati, ada perubahan sikap, ada pengenalan indah di dalam Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mengajak kita untuk setiap kita bahwa kasih setia Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Maka miliki jugalah kesetiaan kepada Tuhan itu di sepanjang hari-hari kehidupan. Maka nyatalah engkau adalah penerima keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Dan biarlah perubahan itu, pertobatan itu, pengenalan akan Engkau, dan hidup di dalam setia-Mu menjadi kuat kami menjalani hari-hari hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, penyahkanlah virus-virus ini. Amin.